Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggar Amuntias dari Prodi Komunikasi dan Pendidikan Islam. Di sini saya akan mewawancarai dosen dengan Bapak. Saya akan mewawancarai mengenai melemahnya nilai rupiah dan naik turunnya harga emas. Ini Bapak pada tanggal 23 April itu di berita yang saya baca, nilai rupiah itu melemah ya Kak, ke 17.300 per $1 itu. Bagaimana sih tanggapan Bapak sebagai dosen yang mengajar di ekonomi? Pertama, kalau kita menanggapi tentang nilai rupiah yang sekarang melemah, itu kondisi kita memang sekarang kalau kita bicara tentang dunia memang tidak pasti. Dalam artian apa tidak pasti? Karena terjadi perang ya. Kita tahu semua di media sosial memberikan gambaran bahwa Amerika lagi perang dengan Iran, dan ini bukan hanya perangnya, tetapi bahwa terjadi kelangkaan minyak, sehingga karena di Selat Hormuz itu dicegat sehingga tidak bisa keluar, sehingga ini minyak ini langka. Nah, kondisi ini mempengaruhi perdagangan dunia, sehingga dolar yang sekarang dianggap dicari, makanya kita lemah nilainya, karena langka dengan barang kan hukum ekonomi begitu. Jadi kalau barang berkurang nilai akan naik, tapi kalau barang melimpah akan turun atau terjadi deflasi ya. Itu intinya. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi saat ini bahwa rupiah melemah itu karena kondisi di dunia lagi tidak stabil, sehingga kita dengan ekonomi dengan negara berkembang ini yang mau menyongsong negara maju, kita belum mampu untuk bisa ngikutin perkembangan yang ada karena masih banyak yang tergantung kepada ekspor, sehingga ekspor sekarang otomatis dengan nilai dolar, makanya dolar dibutuhkan, dolar naik, rupiahnya turun. Jadi kan yang Bapak sampaikan itu karena keadaan dunia ya Pak, yang seperti ini. Keadaan yang tidak pasti ini Pak, nanti mungkin saja rupiah akan semakin melemah karena tadi yang Bapak sampaikan kan kita tidak tahu ke depannya ya Pak ya. Nah, apakah ini akan menjadi faktor inflasi Pak? Kalau ini berlanjut, iya, tapi kita sudah ada alternatif. Jadi informasi dari media sosial kemarin, Prabowo selaku presiden kita itu sudah mempunyai terobosan bahwa dengan kekurangan minyak itu akan mengambil minyak dari Rusia, sehingga otomatis nanti karena Rusia sekarang akan memperlakukan tidak pakai dolar. Nah, dengan tidak memakai dolar ini otomatis nilai rupiah bisa naik kalau nanti ditindaklanjuti, karena kita akan melakukan kerjasama dengan Rusia dan dengan Cina. Nah, nanti Cina dan Rusia ini tidak memakai dolar lagi, otomatis memakai mata uang. Kalau yang Cina itu kemarin katanya pakai yuan, sehingga Rusia juga tidak memakai mata uang dolar karena Rusia juga kena embargo Amerika, sehingga ini akan lebih murah katanya. Kemarin kalau saya lihat informasi itu hari ini juga itu nilai minyaknya lebih murah, sehingga otomatis kalau ini sudah berjalan, karena ini baru proses tanda tangan sudah semua, nanti pelaksanaan kalau sudah minyak mengalir pasti akan nilai rupiah akan naik. Nah, di era saat ini Pak, di rupiah yang melemah ini orang-orang gitu ya, banyak yang akhirnya orang-orang yang punya tabungan, punya uang gitu ya, yang disimpan itu akhirnya lebih memilih emas Pak sebagai kayak tabungan gitu jangka panjang seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Kalau kita bicara tentang emas, sekarang juga negara-negara besar itu yang mempunyai cadangan emas banyak itu baru mengeluarkan semua. Ini informasi yang ada di media sosial, sehingga sekarang nilai emas juga mulai menurun harga emas, sehingga kalau memang kita mau investasi lebih aman, walaupun sekarang nilai emasnya turun, tapi turunnya tidak seperti rupiah yang naiknya tinggi sampai turunnya juga tinggi, tapi emas itu walaupun turun masih dalam taraf normal, sehingga memang kalau kita berbicara tentang punya uang itu lebih aman di emas itu daripada dolar dan rupiah. Jadi itu lebih
lebih stabil lah. Membahas tentang emas ya Pak. Fenomena anak muda itu membeli emas digital Pak. Nah itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam, dan mungkin bagaimana pandangan ekonomi ini? Kalau tentang sekarang emas digital, itu yang pertama harus kita mencari lembaga keuangan yang jual emas itu yang legal. Yang legal itu ada izinnya dari BI, ada izinnya dari OJK, ada izinnya dari pemerintah. Karena kalau kita bicara digital itu bisa diwujudkan pada waktu kita ingin wujud emas, kita bisa wujud gitu loh. Maksudnya emasnya ada gitu ya, bukan hanya emas itu hanya tertulis saja, enggak. Tapi kalau bicara tentang yang tidak ada, nah ini hati-hati karena biasanya pada waktu kita emasnya naik itu bisa turun jadi hilang emasnya gitu. Ini yang harus diwaspadai. Nah dalam pandangan Islam sendiri Pak bagaimana? Kalau yang resmi sebenarnya dibolehkan DSN dari MUI boleh, tapi dengan catatan itu tadi legal, karena kalau legal itu resmi, dia akan menggaransi emas itu ada dari Antam. Jadi kalau dia jual beli pasti ada barangnya, dan dari pihak pembeli pun nanti kalau pas membutuhkan barang itu pasti ada, sehingga jual beli yang ada barangnya itu legal ataupun dihalalkan. Generasi muda itu dikenal dengan konsumtif Pak. Nah di ekonomi sekarang bagaimana pesan dari Bapak untuk anak muda itu apa? Baik, yang pertama dengan kondisi sekarang, kalau saya usahakan untuk anak muda pada waktu kita konsumtif harus benar-benar melihat bahwa yang dibutuhkan apa. Jangan hanya kita melihat gengsi, tapi melihat butuh untuk keperluan yang benar-benar itu dibutuhkan, baru beli. Tapi kalau yang tidak dibutuhkan jangan beli, karena ini kondisi sekarang tidak stabil, kondisi dunia lagi kacau, kondisi di Indonesia lagi masih mengikuti perkembangan, sehingga kalau kita konsumtif, kita tidak pada waktu terjadi sesuatu kita tidak megang apa-apa, ya kita benar-benar nanti akan kolaps. Sehingga harapannya anak muda harus mengerti kondisi ini, sehingga kalau memang ada sedikit kelebihan bisa nanti diinvestasikan ke emas tadi, sehingga berarti harus melihat prioritas ya, prioritas. mana keinginan dan kebutuhan. Nah, itu yang harus segitu mungkin Bapak pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Sama, sukses selalu. Terima kasih.